Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salat yang khusyuk. Khusyuk dalam salat. Apa sih yang disebut khusyuk? Khusyuk itu mengosongkan hati dari mengingat yang lain selain mengingat Allah. Itu khusyuk. Dalam arti khusyuk itu fokus yang dipikirkan hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, libtigoi mardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Khusyuk ini ngomongnya gampang, praktek nah hese. Kata beduk tadi 2 rakaat apa 3 rakaat? 3 rakaat apa 4 rakaat? Masya Allah, kuat banget setan menggoda kita manusia. Sementara tanda orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Mana orang yang beriman yang berbahagia? Tandanya yang pertama kalau sholat khusyuk. Kalau mamah tanya kalian, sudah khusyukkah sholat kalian selama ini? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Kata Bedu Edan Eli. Ingat utang, ingat omongan orang nyebelin, punya ide-ide dongol, itu setan ngegoda. Bagaimana biar sholat kita khusyuk? Masya Allah, ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk pakai sajadah yang polos. Yang kedua, resep ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Ketika mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Ya, kalau ke situ nggak ditanya, nggak perlu. Tahukah kalian arti bacaan sholat apa belum? baru sebagian. Jawab. Mah. Sebagian, Pak. Ya, oke. Saran Mama, beli buku sholat yang SD yang luarnya ungu. Oh iya mah, ya. Itu ada terjemahnya. Yang luarnya ungu. Bacaan sholatnya, Mah. Bacaan sama terjemahnya. Ya. Kenapa? Kalau kita mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan akan lebih khusyuk daripada nggak ngerti bacaan sholat, akhirnya segala kepikir. Kepikiran utang, kepikiran tadi anak ngambek, kepikiran mertua minta duit, semua kepikir. Kalau mulut bacaan sholat, hati menerjemahkan, udah penuh tuh hati. Iya. Nggak mikirin lagi Nggak kan? ada ruangan lagi buat Betul. pikirin yang lain. Oh, iya. Ulama yang ketiga mengatakan, resep biar sholat khusyuk itu ada 4. 1. Sebelum usoli, baca ta'ud dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita usoli. Akan lebih khusyuk daripada tidak ta'ud dan basmalah. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbit-birit sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, balik lagi. Makanya ketika kita mau sholat, baca ta'uz, baca basmalah. 2. Sholat yang kita kerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain. Karena tidak sedikit orang yang sholatnya kepaksa. Yang ketiga, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat sebelum sholat dilaksanakan. Contoh, habis sembahyang berjamaah nih asar, Rasulullah lalu tergopoh-gopoh, jalannya tergopoh-gopoh pulang ke rumahnya. Sahabat nengok-nengok. Kenapa? Biasanya Rasul habis sholat nggak tergopoh-gopoh, lewat depan sahabat merunduk saking sopannya. Tuh Rasul pulang. Kenapa hari itu dia buru-buru jalan pulang ke rumahnya? Sahabat pada nengok-nengok. Ketika beliau kembali, dia melihat sahabat pada bertanya-tanya. Sebelum mereka bertanya, dia menerangkan, kenapa saya terburu-buru? Karena kemarin, tadi pagi ada orang ngasih emas buat fakir miskin. Saya tidak mau pikiran saya dalam ibadah
Ingetin itu emas punya orang. Makanya saya ambil biar langsung sekarang bagikan ke fakir miskin. Tuh. Artinya di sini Rasul mengajarkan sesuatu yang belum diselesaikan, selesaikan dulu biar sholat kita khusyuk. Contoh, kita ngaji nih pagi-pagi emak-emak sampai lohor. Pulang ke rumah lapar banget. Padahal belum sholat lohor. Mamah tanya sama Ipeh, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu mah. Kalau Daripada waktu sholatnya kepikiran. masih luas, makan dulu baru sholat. Daripada Ipah buru-buru sholat, otak mikirin sambal sama sayur asem. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali, kalau waktu sholat sudah mepet, kita sangat lapar, tetap sholat dulu. Baru makan. Kenapa? Setan datang ke benak manusia dalam sholat dari ujung pala sampai ujung kaki. Sok tadi. Ada barang yang hilang. Tadi nggak kepikiran kata beduk. Gue di rak piring. Misalnya. Gue tuh tadi di laci meja. Kan seperti itu. Tadi kagak kepikiran, sekarang kepikiran. Contoh. Dari tadi pengen makan pecel. Kagak lewat-lewat. Begitu sholat, pecel. Jadi nggak Masya Allah. Dari tadi telepon nggak bunyi, begitu sholat bunyi. Dari tadi nggak ada tamu, begitu sholat, Masya Ada Allah ada tamu. Jadi sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan dalam sholat. Masya Allah, ini dihati-hati. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Khusyuk dalam sholat. Emang itu prakteknya susah ya Maya. Apalagi kalau misalnya Iva lagi sholat misalnya di kampus gitu ya Maya, atau di musola umum. Biasanya mukenanya tuh kan ada yang agak bau gitu ya Maya. Usahakan kalau sholat pengen khusyuk, nyari tempat yang bersih. Ini pengalaman Ipah, Mamah juga ngalamin. Kita pergilah di musolanya mall. Mallnya gede banget. Musola masa gede gitu tah gitu. Pojokan. Kamar mandi, kipas angin nggak ada, mana ieu bararaseuh, becek. Kemudian mukeunana ieuna baseuh. Ih. Nah, ke Tanah Abang beda. Ada masjid gede tuh kan di Tanah Abang tuh proyek. Iya mah. Ada yang sebelah sini yang dipakein gordeng itu bersih bedu. Bersih. Mukenanya di lemari wangi-wangi. Nah, ada emak-emak yang nungguin kayak kita parkir. Mendingan kita ngalah ngasih dia 5.000 daripada sholat nggak khusyuk. Karena tidak sedikit makai mukena basah, mana bau, sajadahnya begitu sujud. Bagaimana akan khusyuk? Makanya berusaha yang namanya sholat, bajunya bersih, badannya bersih, tempat sholatnya bersih. Tidak sedikit kalau kita berjamaah yang sebelah bau ketek. Bajunya bau. Bau jigong. Gitu. Gila aing mah. Jadi pengalaman Ipah benar. Ini makanya sekarang ada gerakan mukena bersih. Nah, bagus tuh. Ini hebat. Jadi ini mereka kelompok-kelompok ibu muda nih bedu. Kelompok ibu muda karena Mama tahu si Mia teman-temannya begitu. Ini mereka ke komplek mana? Jadi mukena mereka siapkan, misalnya 5 setel mukena, ditaruh yang bersih, diambil yang kotor. Di laundry. Bawa ke laundry. Mereka atur tiap masjid gitu seperti itu. Wah, Itu bagus sekarang mah. Bahkan ada lagi nih gerakan masjid bersih. Masya Allah. Masya Allah. Ada sekelompok bapak-bapak muda segede-gede anak mamah 40 tahunan. Itu mereka punya kelompok sekian puluh orang. Membersihkan masjid dari kampung ke kampung. Sampai karpetnya dibersihin. Segala yang pada berdebu yang gak pernah dilap. Mereka setuju mamah-mamah mereka. Mudah-mudahan barokah. Banyak yang mereka lakukan. Yang aneh. Dari kampung orang bersihin masjid, yang punya kampung jadi penonton doang. Harusnya mereka sadar orang lain ngebersihin masjid kita bantuin, suguhin makan,
terus bagi tugas. Jadi begini, saya mah susah untuk khusyuk, dikatakan oleh Imam Ali minimal ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di situ sudah dapat nilai. Jadi yang namanya khusyuk, jangan kalian mengira jadi budeg, jadi bolot. Misalnya anak teriak nggak kedengeran, salah. Yang namanya khusyuk tetap kita kedengeran, kelihatan, maka jadi usahakan kalian sembahyang di masjid. Kalau kita emak-emak, jangan di tengah rumah, tapi misalnya punten, tahu punten? Misi. Nah, misalnya di sebelah sini ngadep ke tembok sebelah sini atau di kamar sebelah mana, jangan sampai kita berdiri anak warawi depan kita, itu akan merusak khusyuan kita. Gitu. Gitu, Ma. Kita berusaha. Berusaha. Lama kelamaan akan biasa. Iya. Bukankah peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Membiasakan diri untuk khusyuk, malu dengan Allah dong. Rezeki segitu banyaknya, badan sehat, malu sama Allah. Iya. Baik, Ma. Ketika lagi sholat kadang kita juga pernah meneteskan air mata gitu mah. Entah mungkin dengar bacaannya yang bagus atau mungkin teringat sesuatu. Nah itu jatuhnya khusyuk atau gimana tuh? Oke. Kalau kita semayang di haram, semayang di Nabawi, ya Allah, itu yang namanya kalau bercerita di Quran dalam suratnya tentang neraka, imamnya otomatis nangis. Iya, benar-benar. Cuman orang kita mah banyak yang nggak nangis, kagak ngerti. Iya. Boro-boro ngerti ayatnya, apa aja hente. Hadirkan hati. Hadirkan hati. Hadirkan. Nah untuk menghadirkan hati itu kadang-kadang kita sholatnya sebenarnya nih Mah ya, melek atau merem gitu Mah. Kalau Anda merasa dengan merem khusyuk boleh, tapi jangan merem kelamaan, takut tidur. Benar Mas. Melek sekali-kali. Iya. Karena pikiran orang ketika sholat, sekali lagi kuping kita nggak jadi budeg kan, Benar, tetap Iya, aja Ma. normal. Tetap normal. Misalnya, nih emak-emak habis ngegoreng ikan taruh di meja. Kedengeran ngeong. Ragu nggak tuh emak? Ragu pasti. Kalau gue diamin, kucing gue hilang. Kalau gue ambil ikan, sholat gue batal. Sembari sholat, sembari mikir bagaimana caranya biar ikan selamat, sholat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sholat jalan kucing. Husnyau. Diusir sampai diusir ya. Sambil diusir. Sambilan. Makanya yang keempat resepnya, sholat khusus libtigo imardotilda, hanya mengharapkan ridhonya Ridho Allah. Allah. Begitu. Kalau kita membayangkan mah misalkan kita lagi sholat nih, bener-bener kan ada yang bilang katanya bayangin aja kalau lagi sholat besok kita bakal mati gitu. Betul. Lebih khusyuk. Atau kita Itu betul. Atau kita ngebayangin Allah tuh bener-bener ada di hadapan kita gitu loh. Betul. Itu yang namanya rukun ihsan. Musyahadah, muraqabah. Kita merasa benar-benar menyaksikan Allah di hadapan kita. Kalau tidak merasa, betul-betul saya melihat ada Allah di hadapan saya. Sekarang, nih anak-anak cewek. Iya, Ma. Lewat ke jembatan. Anak-anak cowok yang baru pada sedang-sedang tuh yang tukang godain cewek, kan suka ngejajarin jembatan. Oh. Iya, iya. Misalnya anak cewek ini, ada cowok yang dia taksir, ngelangkah juga diatur kan? Takjub. Diatur, Ya kan? ngerasa diperhatiin gitu ya, Ma ya. Diperhatiin. Makanya begitu juga Allah. Kalau kita merasa saya dilihatin oleh Allah, gerakannya pasti akan benar. Allah melihat saya. Kalau itu tidak bisa, saya merasa bahwa saya melihat Allah di hadapan saya. Itu rukun ihsan. Yang baik. Ini etika bagaimana kita beribadah. Sekarang, Bedu coba lihat. Kenapa kita ini rasanya seolah-olah susah banget nyari yang namanya khusyuk? Khusyuk. Harusnya berpikir, jangan-jangan sembahyang sholat yang terakhir. Ya Allah, ada jamaah saya bilang, Mama, ayah saya di Tasik tuh habis sholat itu langsung meninggal. Sebelum sholat dia mandi, dia cukuran, jenggotnya semua, kemudian dia mandi keramas, bajunya ganti, kaosnya, dalamnya, celananya semua diganti. Kemudian dia meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Jamaah setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede.
4 resep ya Maya tadi yang Resep. Mama sebutkan. Resep bukan Resep. 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 Resep, Resep. itu suka. Oh, resep. Kalau resep itu adalah tata cara. Ada 4 resep. 4 resep. Resep. Satu, Resep. 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 4 resep. Ada 4 resep. Ada 4 Resep. 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 Ah, itu bisa. Ada 4 resep. Pakai sajadah polos. Polos. 2, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Makan. Yang ketiga, baca tahu dengan basmalah sebelum sholat. Yang dikerjakan sholat karena kemauan sendiri. Selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Sholat karena iman kepada Allah. Syaratnya yang lain, sholatlah di tempat yang bersih. Karena akan mengganggu kehusuan sholat kita. Begitu resep. Resep. Ah, oh harus begini tangannya. Resep seperti itu ya. Ini mah apa namanya kan beda-beda gitu ya. Iya, iya. Apa aja yang beda-beda? Itu ya kalau di Sulawesi mah di sini mah ide, kalau di sana ide. Ide-ide, resep-resep gitu mah. Jadi E-nya beda gitu. Oke, terserah lu dah. Salah anteng aja dulu. Berisik Yang lama. penting sholatnya bisa husu ya. Iya sih. Tahu resep-resepnya. Mau tahu. resep. Oh, oh. Kalau orang Sunda, resep itu suka. Suka. Ih, abdi mah resep ke anjen. Resep ke anjen, suka sama lo. Iya, iya. Pipi koneng, irung mancung, Ita Saha Putri Bandung. Ya Allah. Suara lu jelek banget. Coba kalau Agus. Coba Cak Agus saya. Pipi koneng, Irung mancung. Pu- Gue yakin Ijul yang hafal. Ijul yang ngapal mata tangga. Oke, Cewek berarti banget. kita sudah punya resep untuk sholat khusyuk. Ya salah satu, empatnya adalah tadi. Sekarang minimal kita tahu artinya. Minimal Biar tahu kalau artinya. mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Itu Jadi resep. tidak ada lagi lah ruang untuk pikirnya macam-macam selain Ya. menerjemahkan arti bacaan sholat tadi itu ya Maya. Ya udah yuk kita berdoa jamaah bersama-sama bersama Mama Dede. Kita minta sama Allah agar selanjutnya kita diberikan kemampuan untuk bisa sholat khusyuk atau kita bisa menjalankan sholat lebih khusyuk lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya lupakanlah masalah-masalah yang ada di dunia, masalah-masalah kehidupan. Sekeliling Hadap kita. Allah. Sekeliling. Hindarkan masalah sekeliling kita. Masalah sekeliling kita. Jangan di lupakan. dunia kebanyakan. Ini kepala lu Udah, doang. masalah kehidupan kalian aja. Masalah kehidupan jamaah aja. Lupain. Dunia lu lupain. pikirin. Iya. Dah. Masalah sekeliling kita. Masalah sekeliling kita lupakan. Karena saatnya kita menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita berdoa. Kita minta kepada Allah. Baik mah. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli ibadah. Karena Engkau menciptakan kami manusia tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, hablum minallah, hablum minanas, buat kami beramal soleh. Ya Allah, jadikan kami semua ahli ibadah. Jadikan kami ahli salat, ahli baca Quran. Jadikan kami ketika kami beribadah hanya mengharap ridho darimu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami ketika kami ibadah agar kami selalu mengerjakan segala perintahmu, menjauhi yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu ruh daripada ibadah yang pertama ikhlas mengharapkan ridho darimu ya Allah. Yang kedua ittiba. Oleh karena itu ya Allah, alhamdulillah kami belajar dari Rasulmu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Insyaallah ya Allah kami kerjakan semuanya tentu saja sesuai kemampuan yang ada ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mantapkan dalam hati kami tentang ibadah kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bahwa semua yang kami kerjakan akan dinilai olehmu di yaumil akhir ya Allah. Kami sadar kami maha lemah, Engkau yang maha kuat. Oleh karena itu kami mohon bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah. Tunjukkan kami di jalanmu yang lurus.
ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya, Share Mah. ilmunya. Ipe, Terima kasih Mas Bedu. mudah-mudahan kita bisa lebih usul lagi sholatnya ya. Oke, jamaah sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Telah menyaksikan program Rumah Mama Dedeh.